saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Saya justru tunggu laporannya, ya kan? Nggak usah takut sama laporan polisi. Kalau saya nggak merasa salah, kenapa mesti saya takut? Hermanto, seorang advokat yang baru-baru ini ditunjuk oleh Novi sebagai kuasa hukumnya, akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan Alvin Lim atas dugaan tindak pencemaran nama baik. Laporan ini dilayangkan setelah Alvin Lim diduga melontarkan pernyataan yang merendahkan Herwanto dengan menyebutnya sebagai advokat bodoh. Pernyataan tersebut tidak hanya dianggap mencemarkan nama baik Herwanto secara pribadi, tetapi juga merusak reputasinya sebagai seorang profesional di bidang hukum. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaporan, Herwanto tampak mengenakan atribut formal dan didampingi sejumlah anggota Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang dikenal vokal dalam mendukung keadilan dan penegakan hukum. Dengan nada yang tegas, Herwanto mengungkapkan kegeramannya atas tindakan Alvin Lim yang menurutnya tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar batas-batas norma hukum. Agenda hari ini ya, saya membuktikan ya, kemarin ya sebelum ada pengacara baru ya, ketika Novi walk out ya, saya sudah sampaikan, ya, saya sudah dihubungi ya, akan kemungkinan besar saya akan kembali menjadi pengacara Novi. Ya, dan benar ternyata saya sudah dikirimkan surat kuasa, Novi sudah tanda tangan dan saya resmi menjadi kuasa hukum Novi. Itu satu. Yang kedua, saya sejak saat itu sudah mengatakan saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah, saya ditanya sama teman-teman media. Ya, salah satu media mengatakan, Bang Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad. Bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar. Itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia. Katanya saya dianggap nantang dia. Padahal sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia. Kapan saya menjawab pertanyaan dari teman media. Sekarang lebih lucu lagi, ya, lebih mengherankan lagi. Dia, ya, menanggapi komentar saya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas, ya. Ini kenapa kok sekarang banyak advokat? Ini advokat semua nih ya, bukannya tukang cendol nih, bukan ya. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini advokat semua, ya. Ada doktor, ya, ada S2. Jadi, nah, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya, ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Nah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Ya. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya dibilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat ada di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Novi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia, ya kemungkinan dugaan kita ini semua kan, semua. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Nanti saya minta teman-teman tolong ditanya-tanya semua nih pengacara ini bagaimana tanggapannya. Ya, karena dia menyinggung profesi ya, advokat yang tidak sependapat dengan dia dianggap. Nah, tanyalah sama pengacara-pengacara. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang transaksi elektronik. Terhadap siapa? Yang pertama gini, dia kan Bang Herwanto, gua injek-injek loh katanya. Nah, ini luar biasa ya. Seumur hidup ya, saya baru kali ini ya ada orang berani mau nginjek-injek saya. Ya, sebenarnya saya pengen juga gitu kayak Bang Densu gitu datang gitu kan. Nah, cuman saya nggak mau ya. Bukan berarti saya takut injak. Nah, saya sejak awal mengatakan ya, jaga kesehatan
ya. Dia mengatakan seperti itu, kalau saya masih gagah, ya. Saya mengatakan begini, saya masih gagah, ya. Kalau dia, saya sudah ingatkan, jaga kesehatan. Kalau menginjek-injek saya, ya, nanti bisa atau enggak, gitu loh, ya. Jadi, yang pertama pengancaman, dia mengancam saya menginjek-injek, ya. Dia ngomongin saya najis, dia ngerti nggak najis itu apa, ya. Saya sangat paham sekali tentang agama yang disebut najis itu. Ini sekarang dia, coba lihatlah, netizen dibilang miskin, ya. Netizen itu ya bagian daripada saya dalam upaya penegakan hukum, ya. Siapa saja yang menghina netizen berhadapan sama saya. Kenapa? Jangan hina netizen. Netizen itu menghabiskan kuota, menghabiskan uang untuk apa? Untuk menegakkan hukum. No viral, no justice. Ini bisa dibuktikan. Banyak perkara-perkara yang dibantu oleh netizen. Ya, netizen itu luar biasa mengawal. Makanya saya mengatakan bahwa netizen ada bagian daripada saya. Purnawirawan Irjen Pol Riki Sitohang kembali angkat bicara terkait dinamika yang berkembang dalam kasus yang melibatkan Agus dan Novi. Ia menyoroti circle atau lingkungan Agus yang dinilai terlalu dominan, hingga sempat memperkeruh suasana dengan berbagai narasi yang memperumit penyelesaian konflik. Namun Riki mengapresiasi langkah damai yang mulai terbuka sejak Kementerian Sosial Kemensos turun tangan sebagai mediator antara kedua belah pihak. Menurutnya, upaya Kemensos membawa harapan baru untuk menyelesaikan masalah ini secara konstruktif dan adil. Meskipun suasana mulai kondusif, Riki tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap tindakan Alvin Lim yang menurutnya telah merusak upaya penyelesaian dengan perilaku yang dianggap tidak etis. Alvin diduga mencemarkan nama baik Novi melalui pernyataannya yang kontroversial. Hal ini tidak hanya menambah tekanan emosional bagi Novi, tetapi juga memicu polemik baru di tengah proses yang seharusnya berfokus pada rekonsiliasi. Itu saya secara implisit saja sebenarnya dengan Agus itu, ya, secara implisit. Jadi orang membuat seperti kayak gitu terus dipublikasikan jadi dampak yang besar. Tapi sebenarnya critical point saya mengerti maksudnya daripada rekan-rekan media ataupun publik. Tujuannya sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan Agus, ya, agar Agus ini udahlah fokus saja, jangan dipolitisasi terus gitu loh. Sedangkan dia kan sudah dengan kondisi seperti itu harusnya dia fokus saja, jangan lagi mau digoreng jadi brand contoh, ya. Masa orang sudah kena air keras masih disuruh ikut gunting pita, ini kan sudah eksploitasi gitu loh. Tujuannya apa gitu loh. Yang sialnya kok diperbolehkan, kok mau ngikut-ngikutin kayak gitu. Kan yang buta kan matanya, tapi kan pikirannya nggak buta. Nah, inilah yang sangat saya sayangkan dengan Agus. Jadi orang akan berkesan bahwa seolah-olah dia supaya meminta perhatian publik kepada dia. Orang kan bisa menilai semua. Yang makanya saya katakan tadi, masalah Agus ini sebenarnya masalah yang tidak terlalu sulit tapi dipersulit. Jadi kita lihat ini kan semakin meruncing. Akhirnya tujuan utama untuk pengobatannya itu jadi absurd kabur. Kenapa? Ya orang-orang yang punya kepentingan ini. Ekspos sana, ekspos sini lah. Tujuan utama nggak dibicarakan, malah para pengacara ini sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, secara pribadi sebenarnya sedih juga ya melihat keadaan komposisi lawyers akhir-akhir ini gitu ya. Tidak menjaga jati dirinya bagaimana untuk memposisikan dirinya sebagai seorang lawyers pengacara. Seharusnya melihat komposisi permasalahan itu, ayo kita sama-sama menjurus kepada suatu pokok permasalahan untuk menyelesaikan ini. Ini yang kira-kira yang harus dicermati oleh kita-kita dari lawyers ini. Jangan kita pertontonkan pada publik, pada netizen, justru kita ini tidak punya akal sehat. Padahal kita punya ilmu. Jangan kita saling menonjolkan kelebihan kita. Nanti jadi kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Itu kira-kira ya. Kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima.
Sakit katanya, anak saya diperlakukan gitu. Kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong, gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain tidak berdampak kepada Novi, keluarga dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri, merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya karena dia tidak kuat, dia akan memposisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Saya justru tunggu laporannya, ya kan? Nggak usah takut sama laporan polisi. Kalau saya nggak merasa salah, kenapa mesti saya takut? Saya nanya kok sejak kapan orang nanya itu dibilang mencemarkan? Kalau orang nanya dibilang mencemarkan, itu semua rakyat Indonesia lu masukin penjara. Karena ketika lu orang pada di sekolah, lu pasti pernah nanya sama guru lu kan? Nanya sesuatu kan? Guru, kenapa ini begini, kenapa ini begini? Nah, lu penjarain aja itu semua pencemaran nama baik. Hanya orang berpikiran seperti itu gitu loh, nggak apa-apa, laporkan. Nanti gue dipanggil klarifikasi, gue jelasin juga udah nggak akan jalan itu. Yang laporin gue ITE itu udah 250 laporan polisi ya, 250 laporan polisi, tambah 1 nggak apa-apa. Gue masal justru encourage supaya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia lapor. Kalau kemarin seluruh kejaksaan lapor, seluruh masyarakat Indonesia lapor 200 juta orang ya. Supaya gue bisa masuk Guinness Book of Record sebagai yang dilaporin paling banyak di Indonesia terhadap pencemaran nama baik. Agenda yang digagas oleh Kementerian Sosial Kemensos untuk membantu menyelesaikan kasus yang melibatkan Agus dan Novi mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Deddy Corbuzier. Sebagai seorang figur publik yang sebelumnya pernah berupaya menengahi konflik ini melalui podcastnya, Deddy menilai langkah Kemensos sebagai inisiatif yang patut diapresiasi. Dalam pernyataannya, Deddy menyebut bahwa keterlibatan institusi pemerintah seperti Kemensos menunjukkan keseriusan negara dalam mencari solusi untuk kasus yang sempat berlarut-larut ini. Deddy juga menggarisbawahi bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh pihak profesional seperti Kemensos memberikan harapan baru untuk terciptanya solusi damai yang berkeadilan. Ya alhamdulillah aku sudah nggak sedih ya kalau udah berdamai ya. Ya saya bukannya nggak mau komen, nggak mau apa-apa gini. Masalah Bang Farhad, masalah Agus dan sebagainya, jujur. Aduh, gimana ya? Aneh. Saya tuh dikontak dari dua belah pihak. Karena saya udah pernah ngundang dua kali kan, satu-satu. Itu udah ngundang satu-satu aja, saya dikontak, ada oknum yang kontak saya. Harusnya bela ini nih. Wah ini mau masuk lagi podcast saya, mau masuk lagi podcast saya. Wah iya gue mau masuk begini, bawa bukti, bawa ini. Gue ngeliat udah lama-lama ini, ya itu tadi, akhirnya semua orang ikutan. Kayak tukang es tadi, semuanya ikutan. Makanya itu sudah, gue nggak angkat lagi. Ya silakan masalahnya Denny Sumargo ya udah. Saya melihat bahwa itu masalah paling lucu seumur hidup saya yang pernah ada di Indonesia. Masalah bisa diselesaikan tanpa pengacara nggak sih Mas? Ya iyalah. Coba bayangin kementerian ngurusin gituan. Orang buta lain masih banyak, kementerian suruh ngurusin satu orang buta. Kementerian tuh, Pak Menteri tuh nggak perlu ngurusin begituan. Itu bukan urusannya pemerintah, itu bukan urusan negara. Sampai negara turun tangan, ngapain pula negaranya turun tangan? Ngapain pula Pak Menterinya ikut-ikutan turun tangan? Ya karena mau mendamaikan. Bayangin nggak? Coba bayangin. Kalau saya jadi Pak Menterinya, saya bilang masukin polisi semuanya. Iya, tapi kan ya udah dibawa aja semuanya begini. Dan ya bagus ya kalau buat berita ya bagus gitu maksudnya. Kalau buat berita ya bagus. Saya nggak kenal Sembilan Naga, saya nggak tahu siapa. Tapi katanya Sembilan Naga ikut bantu. Kalau Sembilan Naga jangan bantu dia, bantu semua orang buta di Indonesia, selesai.
Terus Oyowo juga bergabung di kubunya Agus. Bantu semua orang buta di Indonesia. Bikin yayasan untuk orang buta untuk Indonesia. Kenapa nggak mereka itu berkumpul, mau 9 naga kayak mau apa kayak. Gara-gara Agus kita membuat perkumpulan penyembuhan orang buta se-Indonesia. Duitnya nggak ada habisnya kan? Bikin luar biasa. Nggak ngurusin Agus satu. Ya kalau itu gue nggak bisa karena gue belum baca, nggak tahu. Tapi saya kenal Novi ya. Gini, kalau saya bilang nggak mungkin nanti tiba-tiba iya gimana? Kalau saya bilang iya tapi nanti jadinya fitnah gimana? Jadi saya nggak tahu kalau masalah itu. Tapi menurut gue gini, siapapun yang ngebantu Agus lah, ya udah bikin aja yayasan orang buta se-Indonesia. Banyak loh orang-orang buta yang butuh tuh, banyak banget. Gara-gara kejadian itu, gue nolongin orang buta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.